Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia. Saya salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Fakultas Tarbiyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu guru di SDN Sungai Pinang 2, yang mana ini untuk memenuhi tugas final test dari mata kuliah profesi keguruan oleh Ibu dosen Hafizatun Munawwarah MPD. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui secara langsung peran guru, kemudian prinsip profesionalisme, serta tantangan pendidikan di era global dan digital, sebagai bekal pemahaman kami sebagai calon pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ulun sedang bersama dengan salah satu guru di SDN Sungai Pinang 2. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan nama Ibu dulu. Nama Ulun Nurlatifah SPDI. Inggih. Jadi apa Bu riwayat pendidikan pian? Ulun menempuh pendidikan S1 jurusan PAI. PAI. Di mana Bu? PAI Darul Ulum Kandangan. Selanjutnya Ibu, apa motivasi pian memilih profesi sebagai guru? Motivasi ulun adalah berkeinginan untuk mendidik generasi yang beriman, berakhlak baik, dan berilmu, serta menjadi bagian dari perubahan positif dalam dunia pendidikan. Jadi nilai atau prinsip apa Bu yang pian pegang dalam menjalani profesi ini? Ya, dalam menjalani profesi sebagai guru kita harus punya nilai keikhlasan, tanggung jawab, keteladanan, disiplin, dan kasih sayang kepada peserta didik. Kemudian bagaimana Ibu mempersiapkan pelajaran sebelum masuk ke dalam kelas? Sebelum masuk ke dalam kelas, ulun mempersiapkan menyusun modul ajar, menyiapkan media pembelajaran, menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran, serta mempelajari karakter dan kebutuhan siswa. Kemudian metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan dan kenapa pian memilih metode tersebut? Metode yang paling sering digunakan dalam pembelajaran adalah metode diskusi, tanya jawab, dan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, karena membuat siswa lebih aktif dan mudah memahami pelajaran materi yang kita berikan. Jadi pian paling rancak menggunakan di metode diskusi, tanya jawab yang berbasis proyek. Bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam, Bu? Dengan metode diferensiasi pembelajaran. Contohnya pemberian pendampingan khusus dan penyesuaian tugas sesuai kemampuan siswa. Kemudian media atau alat bantu apa yang biasanya pian gunakan? Dalam media pembelajaran sering Ibu gunakan dalam mengajar yaitu buku paket, lembar kerja siswa, gambar-gambar, melihat video pembelajaran, bisa juga slide presentasi, serta alat peraga sederhana seperti poster. Pakai kayak kertas kayak itu, Bu. Kemudian bagaimana Ibu bisa melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa yaitu melalui penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan observasi. Bisa dengan tugas, tes tertulis, dan juga bisa dengan praktek.
Kemudian apa pendekatan Ibu dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan? Pendekatannya terhadap siswa yang memiliki masalah kedisiplinan yaitu berkomunikasi dengan baik, ya, memberikan nasihat, serta kerjasama dengan orang tua siswa dan pihak sekolah. Oh, jadi kan berkomunikasi dulu dengan Iya, siswa, iya. kemudian dengan orang tua, iya juga. Ya, dengan pihak sekolah juga. Iya. Apa bentuk pengembangan diri yang sudah Ibu lakukan sebagai guru, Bu? Bentuk pengembangan diri Ibu sebagai guru mengikuti pelatihan, contohnya seminar, ikut kombal atau komunitas belajar guru, dan juga mempelajari inovasi pembelajaran terbaru. Jadi mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar. Kemudian menurut Ibu, apa kunci utama menjadi guru yang profesional di era sekarang, Bu? Kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang menurut Ibu, kemampuan kita untuk belajar terus-menerus, beradaptasi dengan teknologi, dan juga berorientasi pada kebutuhan siswa. Bagaimana Ibu bisa menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan? Menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan di dalam kelas yaitu dengan membangun komunikasi dengan baik dengan peserta didik, juga melakukan pembelajaran interaktif, serta menciptakan kelas yang nyaman dan aman untuk siswa. Kemudian bagaimana Ibu memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian, Bu? Ibu memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian yaitu adalah dengan bersikap adil, menjaga profesionalitas, menghormati siswa, dan menjadi teladan yang baik untuk peserta didik. Jadi menjadi teladan yang baik untuk peserta didik. Kemudian dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Ibu memastikan siswa itu benar-benar memahami materi? Dalam kompetensi pedagogik, Ibu memastikan siswa itu benar-benar memahami materi yaitu melalui tanya jawab seperti latihankah, refleksi, dan juga evaluasi berkelanjutan, evaluasi pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran itu ditanyai lah, Mbak, dievaluasi. Dalam kompetensi kepribadian Pang, bagaimana Ibu tuh menjaga sikap keteladanan di hadapan siswa? Yaitu dengan bertutur kata sopan santun, bersikap jujur, disiplin, konsisten antara ucapan dan tindakan. Jadi harus mencontohkan yang baik lah. Kemudian menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam pendidikan di era global saat ini? Tantangan terbesar di era global saat ini adalah perkembangan teknologi. Yang sangat pesat. Perkembangan teknologi yang pesat, yang cepat, dan juga perbedaan karakter serta kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Itu yang tantangannya. Kemudian menurut Ibu, kemudian bagaimana Ibu menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan? Menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dalam ranah pendidikan adalah kita dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran dan terus meningkatkan literasi digital. Kemudian apa strategi Ibu agar siswa siap bersaing di era global dan digital saat ini, Bu? Strategi Ibu untuk siswa untuk bersaing di era global saat ini yaitu adalah menanamkan karakter yang baik di dalam diri siswa, menanamkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan literasi digital. Pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Pian, Bu?
Pengalaman belajar berkesan bagi ibu adalah itu melihat siswa yang awalnya kurang percaya diri dalam pembelajaran, lalu dia berani dan berhasil untuk memahami pelajaran. Inggih berani lainnya. Inggih, Berani makasnya- maju ke depan iya, misalnya. makasnya nya kada percaya diri. Inggih, lalu takutan. berani. Inggih. Kemudian apa satu hal yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depannya? Yang ibu ingin tingkatkan dalam proses pembelajaran kedepannya itu membentuk karakter anak yang lebih baik lagi, dan dengan inovasi metode pembelajaran yang berbasis teknologi dan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia yaitu adalah pendidikan Indonesia semakin maju, merata, dan mampu mencetak generasi yang berkarakter, berakhlak, cerdas, beriman, dan berdaya saing global. Terima kasih banyak kepada Ibu atas waktu dan ketersediaannya dalam wawancara kali ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang Ibu bagikan dapat menjadi manfaat bagi ulun sebagai calon pendidik. Amin. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa guru merupakan profesi yang menuntut profesionalisme, tanggung jawab, dan teladan. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga berperan dalam pembentukan karakter peserta didik. Sebagai mahasiswa calon pendidik, wawancara ini memberikan pemahaman dan motivasi bahwa menjadi guru itu memerlukan penguasaan materi, sikap yang adaptif, serta komitmen untuk terus belajar demi kemajuan pendidikan di Indonesia.